Selamat malam pemirsa, bersama saya Endra Rosalinda. Kami kembali menyapa Anda dalam Zoom In, melihat lebih dekat. Hari ini kita akan berbicara tentang perfilman. Berbicara tentang dunia perfilman, kini dunia perfilman sudah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Dan dunia perfilman atau karya perfilman kini bukan lagi bisa diartikan sebuah karya, namun juga bisa berarti identitas suatu bangsa. Kemudian ketika kita berbicara tentang industri perfilman, kini industri perfilman menjadi sebuah industri yang sangat menjanjikan. Bahkan industri perfilman menjadi salah satu industri yang mampu menyumbang devisa bagi suatu negara. Atas landasan kecintaan dan juga apresiasi yang sangat tinggi akan dunia perfilman, inilah yang membuat narasumber kita yang satu ini begitu giat dalam membangun komunitas perfilman yang ada di Malang. Langsung saja, sebelumnya kita saksikan dulu pemirsa preview dari salah satu hasil karya narasumber kita. Ini dia film Tinuk. Mas, ndang tangi, wes sawan niki lho. Artis yang memulai karir sebagai penyanyi dangdut itu tampil menggiurkan dengan balutan badan yang sintal. Tak hanya soal penampilan yang aduhai, gaya hidup wanita asal Medan ini juga sangat mencengangkan dan membuat mata terbelalak. Aku yo pengen koyo tombol-tombol liyane. Bella Jalur memiliki semua opo-opo yang mesti diimpikan semua dituruti orang, bojone. dari mobil sport Lah, mewah sampean hingga barang-barang kalau berharga perhatian seperti gelas, tas dan sepatu jalur yang liyane harganya dicaceni tok. mencapai ratusan juta rupiah. Bahkan demi merawat kecantikan, Bella rela merogoh kocek hingga puluhan juta rupiah. Itu tadi pemirsa preview dari film Tinuk yang merupakan salah satu film terbaik di Malang yang berhasil memenangkan kompetisi perfilman kategori Komisi Pemberantasan Korupsi. Siapakah orang di balik film Tinuk yang luar biasa ini? Langsung aja kita panggil. Ini dia narasumber kita dari Kine Club Malang. Tapi tunggu dulu pemirsa, setelah yang satu ini kita nanti akan membahas secara lebih lanjut, lebih lengkap tentang film Tinuk. Tapi setelah yang satu ini tetap di zoom in, melihat lebih dekat. Pasti kita terbang tinggi, berlari, teruskan tanpa henti. Zoom in, melihat lebih dekat, dan saat ini kita sudah bersama dengan dua narasumber kita, ada Mas Lukman dan juga Mas Nasiru dari Kine Club Malang. Tadi pemirsa kita juga sudah sempat menyaksikan cuplikan dari film Tinuk. Sebenarnya Mas, mungkin pemirsa juga penasaran, film Tinuk itu film apa? Film yang menceritakan tentang apa? Mungkin bisa sedikit diberikan gambaran kepada pemirsa. Film Tinuk bercerita tentang kehidupan suami istri dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Suami bekerja sebagai tukang parkir, istri bekerja di rumah. Pada suatu hari si istri ingin sekali membelikan HP yang bisa digunakan untuk selfie. Sebenarnya HP ini tidak menjadi kebutuhan seorang istri, tapi pengaruh tontonan televisi, hanya istri ini ingin memiliki HP yang bisa digunakan untuk selfie. Tapi si suami tidak memiliki uang untuk membelikannya. Pada suatu ketika ada datang salah satu temannya istri, teman lamanya istri yang kemudian menawarkan HP, dan ternyata HP yang ditawarkan adalah HP curian. Dan di akhir film si istri dibelikan HP oleh suami, tapi HP mainan. Kurang lebih Seperti itu Mas ya untuk garis ceritanya. Nah, saya juga penasaran nih, ketika mendengar alur cerita dari film ini kan begitu menarik sekali ya. Idenya dari mana Mas? Dari siapa atau dapat ide inspirasi dari mana? Sebenarnya ide ini saya dapat ketika saya berjalan-jalan dengan sutradara. Jadi waktu itu kita. Sutradaranya siapa nih? Bukan Mas Nasiru saya sendiri? produser. Oh, Mas Nasiru sebagai produser.
kita jalan-jalan keliling Malang waktu itu lagi lihat bioskop lama. Kemudian kita bertemu dengan salah seorang tukang parkir di daerah Kayu Tangan. Kemudian kita tanya-tanya tentang bioskop itu dulu yang kita datangi. Kemudian akhirnya kita tanya-tanya tentang tukang parkir itu, tentang tukang parkir. Akhirnya dia cerita bahwa dia menjadi tukang parkir di situ karena warisan dari bapaknya. Panjang sebenarnya cerita dia tentang akhirnya kenapa sampai dia menjadi tukang parkir. Tapi intinya bahwa dia menjadi tukang parkir itu berkat warisan orang tuanya. Setelah itu kita pulang, kemudian akhirnya dari pengalaman itu akhirnya kemudian dari ketemu tukang parkir itu akhirnya kemudian muncul ide untuk membuat film tentang tukang parkir itu. Nah kebetulan waktu itu ada lomba pitching cerita dari Antitonoso Film Festival. Kemudian kita membuat cerita dari inspirasi kita yang kita dapat dari tukang parkir tadi itu. Ya, akhirnya cerita-cerita keterima di pitching itu, kemudian kita mendapat bantuan dana untuk memproduksi film dulu. Seperti itu kurang lebih ya. Mas itu berarti langsung dapat inspirasi dari si tukang parkir itu atau mungkin dikombin dengan berbagai peristiwa lain? Tentu itu tukang parkir adalah rangsangan pertama kita menemukan ide, terus kemudian kita menggali lagi ide itu. Film berdasarkan kisah nyata dari pengalaman sutradaranya. Jadi si sutradara punya keresahan, punya keinginan untuk menceritakan tentang keluarganya, tentu hubungan ayah dan ibunya yang dia lihat selama hidupnya sutradara itu. Jadi kemudian dibuatlah cerita ini. Jadi kurang lebih cerita ini adalah inspirasi dari kehidupan dia sebenarnya, kehidupan dia dengan keluarga dia. Si April sutradara. Jadi benar-benar menyentuh ke kehidupan nyata yang sebenarnya seperti itu ya Mas ya. Ya, untuk membuat di dalam membuat film pendek memang membuat itu kan harus jujur kan. Jadi kita juga tidak mungkin bisa mengambil sesuatu yang berada di luar kita. Jadi pengalaman-pengalaman adalah salah satu bagaimana kita bisa membuat itu menjadi sebuah naskah menjadi seperti itu. Menarik sekali pemirsa ya, pengalaman adalah pemacu ide. Itu dia kata Mas Nasiru tadi. Dan Mas, ketika saya melihat film Tinduk, kembali ke film Tinduk, dan bahkan film Tinduk sudah berhasil meraih sebuah prestasi, mungkin sedikit bisa diceritakan ke kita bagaimana proses membuat film Tinduk itu. Ketika tadi sudah sempat, idenya dari parkir ya, kemudian proses pembuatannya kayak gimana Mas? Sehingga menghasilkan sebuah karya yang bisa dibilang sebuah karya yang berkualitas. Kita produksi ini kurang lebih 4 bulan. Jadi ada praproduksi, kemudian produksi sampai naskah. Jadi memang film ini kan film dari hasil pitching tadi dari festival Antitonoso Film Festival tadi itu. Jadi kita punya waktu 4 bulan untuk menyelesaikan film itu, dan itu memang mereka target. Jadi kita bagi waktu itu jadi selama 4 bulan, sekitar 3 bulan itu kita pakai untuk 2 bulan kita pakai untuk praproduksi, kemudian seminggu sekitar 3 hari kita produksi, kemudian sisanya itu kita gunakan untuk pasca produksi, editing dan sebagainya. Nah, prosesnya cukup cepat ya, karena cukup cepat dan juga cukup rumit sebenarnya, karena ini menjadi film ini dibuat untuk kepentingan KPK, untuk kepentingan kampanye mereka, sehingga kita tidak bisa benar-benar murni mengeluarkan ide kita. Jadi ada batasan-batasan yang kemudian kita tidak bisa lakukan itu. Jadi naskah ini direvisi sebanyak 7 kali atau 8 kali. Jadi kita akhirnya dari draft-draft yang sudah kita buat ini ternyata masih ada proses seperti itu. Nah, itu proses di perannya. Kemudian waktu produksi memang tidak ada kendala yang sangat tidak ada kendala, soalnya kita menggunakan satu tempat, satu ruangan juga, 2 ruangan dan dalam satu rumah ini. Jadi tidak ada kendala yang harus hujan dan sebagainya, karena penuh kita produksinya berada di dalam ruangan.
untuk pasca produksinya juga pun begitu, tidak ada kendala yang terlalu serius. Jadi cuma yang ada di awal itu karena memang ide kita yang kita buat ini harus kita kita harus berbagi dengan tim dari KPK yang juga berkepentingan. Ini harus mereka mengarahkan. Balance ya tujuannya. Ini visual ini harus ada ceritanya. Oke, Mas itu kalau dari segi Mas Nasiru sebagai produser, kalau dari segi Mas Lukman di film Tinuk ini sebagai apa, Mas? Kalau untuk di film Tinuk saya juga tidak ikut berkontribusi, cuma saya lebih ke arah mendirect atau membuat film di bawah naungan Kineclub UMM yang berjudul Story Affairs of Lovers in the Pressure. Jadi kisah sepasang kasih dalam sebuah tekanan yang diproduksi tahun 2016 di bulan Februari kemarin. Berarti itu masih salah satu hasil karya dari Kineclubnya ya, Mas ya. Oke, pemirsa nanti masih akan kita lanjutkan lagi, tapi setelah yang satu ini masih di zoom in, melihat lebih dekat. I don't know I did when I got you and Kembali lagi dalam zoom in, melihat lebih dekat. Mas Nasiru dan juga Mas Lukman, saya kembali lagi ke Mas Nasiru, kita membahas tentang film Tinuk. Mas, film Tinuk ini kan sudah begitu sukses kan Mas ya. Ini dalam pembuatannya melibatkan berapa kru Mas? Film Tinuk ada sekitar 22 kru. Hanya 22 kru? Itu dari Kineclub semua? Siapa saja yang terlibat di dalam? Oh ya, yang terlibat ya teman-teman mahasiswa, juga banyak dari teman-teman guna, terus ada yang saya bilang dari sekolah juga ada, terus teman-teman dari Jogja juga ada. Jadi produksi film ini dibuat secara kolektif, jadi Secara barang-barang kolektif. tidak melibatkan anak kita, itu melibatkan orang di luar Cina juga. Harapannya dengan hadirnya film Tinuk ini untuk masyarakat apa Mas? Yang pertama pesan sebenarnya, pesan yang ingin disampaikan dari film itu sederhana bahwa kita harus sebagai seorang istri, karena ini khusus untuk perempuan sebenarnya, bahwa bisa menghargai apa yang sudah diusaha oleh suami seperti jadi maklumi, terus kemudian digowo, terus bersyukur kalau tidak bisa ini, saya bersyukur atas apa yang ada, jadi tidak hanya meminta kalau kondisi tidak meminta yang lebih. Baiklah pemirsa, kita sudah membahas banyak sekali tentang film Tinuk, dan film Tinuk itu berarti adalah hasil produksi dari Kineclub. Dari teman-teman Kineclub juga ada, kemudian teman-teman Kineclub yang sudah selesai lebih tepatnya, kemudian kita buat namanya Mata-Mata Project. Ini sebagai PH kita, tempat produksi kita, Mata-Mata Project itu tadi. Ada teman-teman dari Kina, kebetulan saya juga alumni dari Kina, bukan alumni sebenarnya, sudah selesai di Kina secara anggota ini, tim sudah menambah. Belum juga, luar biasa kalau belum lulus. Terus teman-teman tadi itu dari sekolah, teman-teman sekolah. Seniornya Kina lah ya gitu ya. Ya, Bisa dibilang seperti itu. Dari tadi kita menyebut nama Kineclub. Sebenarnya apa sih Kineclub? Mungkin Mas Lukman bisa menjelaskan ke pemirsa. Mas Lukman sendiri di Kina sebagai apa nih Mas sampai sekarang? Jelasnya Kineclub kan. Oh gitu, Kineclub oke. Universitas Muhammadiyah Malang itu Apa itu? dari tahun 99. Jadi salah satu unit kegiatan mahasiswa yang menaungi seluruh mahasiswa yang ingin belajar tentang film. Baik dalam rangka produksi ataupun dalam bentuk eksibisi atau mungkin apresiasi. Gitu. Kina, kenapa ngambil nama Kina? Apa itu Kina? Kalau dari sejarahnya, Kina itu berasal dari bahasa, jadi sebenarnya sine itu berasal dari bahasa Yunani sepengetahuan saya. Nah, itu akhirnya dibentuk dan dibahasakan dalam bahasa Indonesia jadi KI
Kine yang berasal dari Sine atau Sain tadi. Seperti itu. Untuk di Kina sendiri sampai dengan detik ini film apa aja yang sudah dihasilkan, Mas? Salah satunya kan tadi sudah terlibat dalam pembuatan film Tinuk. Apalagi selain itu sebagai referensi untuk teman-teman mahasiswa supaya lebih bersemangat untuk berkarya nih, terutama dalam dunia perfilman. Dalam waktu kurun 1 tahun, di awal pertama kali kepengurusan atau mungkin di awal pertama kali tahun pengajaran baru juga ya, kita ada diklat dasar setiap tahunnya itu memproduksi sekitar 7 sampai 8 film. Setiap tahunnya. Terus kemudian satu film yang diproduksi hampir 20 sampai 25 orang dalam satu kelompok. Terus kemudian dari tahun 2000-an kita ada program kerja yang namanya produksi bersama, yaitu produksi dengan skala teman-teman besar dan ruang lingkup yang juga luas dari mulai teman-teman senior hingga terus kemudian teman-teman junior yang baru masuk di situ. Nah, semua terlibat menjadi satu di situ dalam prosesi program kerja produksi bersama yang sampai sekarang menghasilkan 14 film pendek dari mulai tahun 2000 lah tepatnya saya juga lupa, dan alhamdulillah di tahun kemarin saya dipercayakan sebagai sutradara produksi bersama ke-13 atas judul Kisah Suasana Kasih dalam Sebuah Tekanan seperti itu. Nah, yang sekarang untuk produksi yang ke-14 ini itu masih dalam tahap praproduksi dan insya Allah akan syuting di bulan Januari akhir. Wow, luar biasa. Mas Lukman, untuk ini ya, Kina sendiri kan sudah menghasilkan banyak sekali karya. Pernah ikut lomba atau kompetisi apa gitu untuk ini lebih apa ya, mengukuhkan hasil karya dari Kina? Untuk film produksi bersama tahun kemarin itu diputar dalam skala nasional di Pesta Film Solo di UNS tepatnya di Solo, terus kemudian dalam ajang eksebisi film nasional juga. Nah, terus kemudian terakhir diputar juga di Pesta Film Airlangga Surabaya, sama eksebisi yang nasional juga dari teman-teman. Jadi kita kolaboratif dari teman-teman banyak institut juga yang bergerak di bidang perfilman diputar ke sana juga. Jadi tidak membayar termasuk salah satu finalis yang ada di sana. Jadi sudah aktif ya, bukan hanya di lingkup UMM aja ya Mas ya. Kemudian kalau kita berbicara juga tentang komunitas film yang ada di Malang, bagaimana sih menurut Mas Nasiru dan juga Mas Lukman berbagai komunitas film yang ada di Malang sampai hari ini seperti apa perkembangannya? Siapa dulu mungkin? Mas Lukman dulu mungkin. Kalau untuk komunitas sebenarnya sudah sangat besar. Kalau untuk komunitas di Malang, komunitas perfilman sudah sangat besar. Di UMM ada, di Universitas Brawijaya ada, terus kemudian di universitas lain juga masih banyak mungkin yang belum banyak terekspos juga. Tapi yang paling banyak dikenal di kalangan komunitas nasional yang emang biasa komunitas itu istilahnya ya secara nasional, Kina Korp UMM dari Universitas Muhammadiyah Malang, terus kemudian ada Nol Derajat di Universitas Brawijaya dan Sosieto dari Universitas Brawijaya juga. Nah, termasuk ada beberapa teman-teman yang sudah memulai dan sudah lama banget mereka produksi bareng. Jadi komunitas di Malang ini bareng, terus termasuk untuk membuat salah satu festival yang bertaraf nasional juga di Malang, juga ada namanya Malang Film Festival yang tahun ini sudah menginjak umur 13 tahun untuk penyelenggaraan kompetisi film pendek mahasiswa dan pelajar seluruh Indonesia. Perkembangannya dari tahun ke tahun menurut Mas Lukman sendiri seperti apa? Hadirnya berbagai komunitas film yang ada di Malang, perkembangannya seperti apa dari tahun ke tahun? Dari tahun ke tahun kita bisa lihat bahwa kemarin dari Malang salah satu film yang diproduksi di Malang sudah bisa memenangkan AFES, terus kemudian bisa banyak sekali film Malang dari UMM ataupun dari UB diputar di Pesta Film Solo atau di Pesta Film Kemarin. Terus banyak sekali juga festival-festival Indonesia nasional yang dari Malang juga banyak film yang diputar di sana. Jadi menurut saya ini sebuah kita up gitu ya, semakin apa aja, tergantung gimana nantinya manajemen komunitas kita bisa lebih akrab aja, bisa ya minimal tiap tahun kita bisa bikin lah festival bareng atau
seperti apa Mas untuk hadirnya berbagai komunitas yang ada di Malang? Kalau tadi kan pendapat dari Mas Lukman seperti itu. Kalau dari kacamata Mas Nasiru, hadirnya berbagai komunitas di Malang dari tahun ke tahun seperti apa? Kurang lebih sama ya, tapi sedikit menambahkan. Saya tuh mulai mengamati komunitas itu terlibat juga di dalamnya itu tahun 2011. Cerita-cerita di tahun 2011 bahwa Malang itu memiliki banyak sekali komunitas film yang tadi Mas Lukman sudah bilang ada yang di dalam kampus, sebenarnya juga ada yang berada di luar kampus. Jadi teman-teman teman-teman kuliah yang punya visi yang sama, punya gerakan yang sama, kemudian membuat komunitas-komunitas film di luar kampus. Itu banyak awal-awal itu. Kemudian yang masih bisa bertahan sampai hari ini adalah memang komunitas-komunitas yang berada di kampus, karena memang melihat bahwa teman-teman di kampus regenerasinya lebih kuat ketimbang teman-teman yang berada di luar kampus. Karena biasanya gitu, ketika membuat komunitas yang berada di luar kampus, mereka seringkali kesusahan adalah regenerasi anggota-anggota baru untuk untuk anggota-anggota akhirnya kemudian hilang. Tapi tidak benar-benar hilang karena suatu saat juga bisa muncul lagi, karena mungkin ada saya kurang tahu juga yang penting ada kesamaan dari itu. Jadi misalnya kayak saya kan terlibat di komunitas Lensa Mata. Nah, Lensa Mata ini salah satu komunitas film, khusus komunitas film. Jadi kita tidak memproduksi film, kita cuma memutarkan film. Jadi filmnya teman-teman kita putarkan, kita apresiasi, kita undang teman-teman untuk menonton. Salah satu wadahnya itu Mas ya. Oke, Mas Nasiru dan juga Mas Lukman, terima kasih banyak. Tadi sudah memberikan banyak sekali ini ya gambaran tentang dunia perfilman khususnya yang ada di Malang. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, pemirsa, berbicara tentang bagaimana semangat para mahasiswa untuk turut memeriahkan dunia perfilman khususnya yang ada di Malang Raya. Setelah ini kita akan memanggil satu narasumber kita lagi, dan kali ini narasumber kita dari dunia pendidikan. Kita akan mengulas lebih banyak tentang bagaimana membangkitkan semangat para generasi muda untuk semakin bersemangat lagi dalam memeriahkan dunia perfilman khususnya di Malang Raya. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Sabto Pratolo. Selamat malam Pak Sabto. Selamat malam. Pak Sabto ini pemirsa adalah salah satu ini ya Pak ya, akademisi di bidang broadcasting di STT Malang. Pak Sabto ini adalah salah satu akademisi di bidang broadcasting. Tentunya Pak Sabto sudah banyak sekali menangani mahasiswa broadcasting Pak ya. Betul. Menjadi salah satu ini Pak pendidik bagi para mahasiswa calon aktor perfilman maupun juga calon filmmaker masa depan gitu Pak ya. Calon sinias muda. Dan setelah ini kita akan berbincang lebih banyak bersama Pak Sabto tentang bagaimana sih untuk membangkitkan semangat para mahasiswa khususnya untuk berkarya membuat film, memeriahkan dunia perfilman di Malang Raya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali masih di sini. Tahapan-tahapan itu juga kemudian diluangkan ya. Karena biar bagaimanapun teori-teori yang lama juga kita pakai secara basic dan kita bisa berkembang seperti itu. Kemudian aturan-aturan lain yang mungkin rentan sekali pada nanti ujung-ujungnya berkaitan dengan masalah hukum ya itu harus dihindari. Apapun program televisi, membuat iklan, membuat film. Kemudian, apakah film kita itu juga mengedukasi pesan yang kita sampaikan? Jadi fungsi media itu sebenarnya kita memberikan informasi tentang pendidikan, hiburan. Tapi sekarang di era sekarang kan menggabungkan antara hiburan dengan informasi dan banyak kreativitas. Kita lihat program-program TV kan sekarang tidak melulu kita menentukan ini informasi aja, nggak kayak gitu. Informasi hiburan juga di sisi sebaliknya, hiburan di sisi informasi, bahkan ada
Seperti itu memang, Pak. Oh, ya. Baiklah, kembali ke Mas Nasir sama Mas Lukman. Bagaimana Mas untuk melihat para sinias-sinias muda yang di luar sana mereka ingin berkarya, tapi mungkin sebagai praktisi, apalagi Mas Nasiru dan juga Mas Lukman sudah sering membuat film. Sebagai rambu-rambu bagi para pemirsa yang masih ingin memulai untuk menjadi sineas, apa yang harusnya mereka persiapkan, dan apa yang sebaiknya mereka hindari? Siapa dulu nih? Silakan. Boleh Mas Lukman, boleh Mas Nasiru dulu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya sebagai seorang filmmaker agar terus kemudian kita memberikan pesan-pesan yang berharga bagi penonton, otomatis pahami dulu apa yang akan kita buat. Setelah kita pahami, lakukan hal tersebut dengan prosedur yang sudah ada. Dalam artian ketika kita akan belajar teknis, karena toh teknologi sangat berkembang pesat. Prosedur di sini dalam artian prosedur yang prosedur produksi film, otomatis kalaupun kita mau produksi film kan harus tahu juga alurnya dari mulai proses development atau mungkin pengolahan skrip. Setelah itu masuk aja yang harus disiapkan di drama, masuk casting talent dan segala macam. Terus kemudian masuk ke produksi. Nah, setelah itu sampai di tahap pasca produksi dan distribusi terakhir ya akhirnya. Nah, itu harus paham ya, minimal kita punya sisinya untuk belajar ke sana gitu. Agar kita nantinya ketika kita bikin sebuah filmnya nggak hambar, otomatis filmnya ya udah cuma bikin film ya udah selesai gitu. Jadi harus kita pahami dulu apa yang akan kita buat dan apa yang akan kita lakukan. Oke, Mas Nasiru seperti apa? Iya. Soal berani, soal jujur, itu sih yang bisa saya lakukan untuk membuat sebuah karya. Terus apalagi yang ingin kalian buat selama dalam banyak sih. Iya, kembali ke apa yang akan kalian buat selama kalian hidup. Salah satunya bisa lewat film. Terakhir Pak Sabto, mengapa generasi muda harus berkarya? Cintailah produk-produk Indonesia. Menjadi dedikasi untuk bangsa. Terima kasih ketiga narasumber kita, Mas Lukman, Mas Nasiru, dan juga Pak Sabto. Ya, pemirsa, kalimat penutup dari narasumber kita tadi juga sekaligus menutup acara kita Zoom In melihat lebih dekat hari ini. Terima kasih kepada pemirsa dan menutup acara di malam hari ini. Saya punya quote yang cantik untuk pemirsa. Pemirsa, hakikatnya film lahir memang menjadi sebuah karya. Namun, hanya film yang berkualitaslah yang nantinya akan menjadi dedikasi nyata untuk bangsa kita. Saya Erika Rosalinda dalam Zoom In kali ini. Sampai jumpa. Karena ada ruang bagimu yang mencari di tempat yang indah, yang indah, yang indah. Coba cari, jangan lari, masih ada hari. Ketahui tempat pasti untukmu berdiri. Karena ada ruang bagimu yang mencari di tempat yang indah, yang indah, yang indah.